Halo, 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 shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Iko Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-10. Kali ini dengan judul Yesus mengajar bersyukur sebelum makan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Injil, kitab Yohanes, ya, kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Nah, Ika aja kita untuk siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi yang Tuhan berikan bagi kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon Tuhan, biar kiranya Engkau mengurapi kami semua lewat urapan Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami mau belajar bersama-sama pada saat ini, kami boleh mengerti, pahami, terlebih kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Tolong hamba-Mu, Enci Ika yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sambil kami mohon ampun atas salah dosa kami, dan layakkan kami untuk boleh belajar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yang diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mulai ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan dari kelima roti jelai dan jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Terpujilah firman-Nya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Bahkan dia banyak membuat tanda-tanda, mujizat di setiap tempat yang Tuhan Yesus kunjungi, ya. Dalam Alkitab di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus ia beranjak ke seberang danau Galilea yang bernama Danau Tiberias, ya. Sama-sama kita ucapkan Danau Tiberias, ya, yang menjadi tempat kunjungan Tuhan Yesus saat itu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jadi Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya saat Paskah hari raya orang Yahudi. Nah, Yesus memandang dari atas gunung, ya, dia lihat di sekelilingnya, ya, dia lihat, wow, ternyata ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Karena Tuhan Yesus ada di atas gunung, jadi dia sudah lihat orang-orang dah ikut pada dia. Banyak adik-adik, ya. Jadi Tuhan Yesus mengambil tempat di atas gunung, adik-adik, ya, bersama dia punya murid-murid. Nah, setelah sampai di atas, baru dapat lihat jelas tuh orang-orang yang ada di bawah, ya.
ternyata ada banyak orang yang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Jadi Tuhan Yesus langsung berbelas kasih, ya. Yesus bilang, Pak, salah satu murid Tuhan Yesus yang ada di situ, siapa adik-adik yang dikatakan di Alkitab, ya? Ya, benar, Filipus. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, Pak Filipus, ya, Yesus bilang, orang banyak ini so lapar, ya. Jadi cari dulu bagaimana cara supaya orang ini boleh mau dapat makan, ya. Akhirnya Filipus jawab ke Tuhan Yesus, yang ada kata cuman 200 dinar. No, kalau 200 dinar itu mana cukup, ya, mau bayar kata atau mau beli makan untuk orang banyak begini. Nah, kan di situ ada 5.000 laki-laki. Itu pun yang hanya dihitung laki-laki. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Jadi itu kira-kira 5.000 orang yang ada berkumpul saat itu, adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah ada yang pernah melihat orang yang berkumpul sebanyak itu? Adik-adik pernah lihat? Atau mungkin kata jaba unikang di televisi kalau 5.000 orang, ya, adik-adik pernah atau nyanda? Adik-adik, kalau 5.000 orang itu banyak sekali adik-adik. No, bagaimana ini cara mereka dapat memberikan makan di 5.000 orang itu, adik-adik? Nah, kemudian salah seorang dari murid Tuhan Yesus selain Filipus di situ, yaitu siapa, adik-adik? Ya, benar, Andreas. Dia bilang ke Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai apa? 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya kata untuk orang sebanyak ini? Kalaupun itu makanan itu roti dan ikan mau potong kecil-kecil, mana kata cukup mau kasih Pak ini orang banyak begini. Tetapi sebenarnya saat Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, bukan berarti Tuhan Yesus tidak langsung tidak bisa membuat mujizat, adik-adik, ya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menguji si Filipus. Apakah ini Filipus dia mau pakai DP pikiran, ya, dia punya kepinteran, DP hikmat, atau dia mau minta tolong pada Tuhan Yesus, ya. Sama seperti ini Andreas, adik-adik. Apakah ini Andreas mau minta tolong kepada Yesus? Nah, adik-adik, di ayat 10, setelah itu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, ya. Adapun di tempat itu banyak rumput, ya, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus suruh ini murid-murid bawa ini roti dan ikan kepada Tuhan Yesus, ya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Ya, Tuhan Yesus angkat, ya. Tuhan Yesus angkat dan menengada. Alkitab bilang menengada, melihat ke atas ini 5 roti dan 2 ikan, ya. Tuhan Yesus itu melihat ke atas. Kalau di Alkitab bilang mengada ke atas, ya. Melihat ke atas. Jadi ini dia tandanya mengucap syukur, adik-adik, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum ia membagi-bagikan ini roti dan ikan, Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, kemudian baru Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, bagikanlah ini roti dan ikan, ya. Pak, ini orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sebenarnya waktu mereka mau bagikan ini makanan, dorang pun kebingungan, aduh, bagaimana ini dia, mau cukup ini atau nyanda? Ini 5 roti dan 2 ikan. Tuh adik-adik, di sini adik-adik ada yang adik-adik sekolah minggu, ada yang sudah belajar matematika tuh, ya, pasti tahu hitung-hitungan, tahu menambah atau tambah-tambah atau membagi, ya. Kalau adik-adik 5 roti, ya, tambah 2 ikan, itu sama dengan berapa? 5 tambah 2. Ya, sama dengan 7. Padahal orang-orang yang di situ ada 5.000. Tuh, mana mungkin nih 7 bahagi 5.000? Ya, nggak mungkin tuh adik-adik secara pikiran manusia, ya. Nah, apa yang tidak mungkin yang dipikirkan manusia ternyata mungkin bagi Tuhan, ya. Makanya dalam Lukas, ya, adik-adik, Enci ada catatan di sini, di Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang
mustahil, ya. Jadi semua itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus berkuasa, ya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hebatnya lagi adik-adik, padahal kan Tuhan Yesus itu berjalan dari satu kota ke kota yang lain mengajar untuk kebutuhan rohani. Ternyata di saat orang-orang lapar juga, ya. Kalau dikatakan kalau orang lapar berarti butuh makan adik-adik, ya. Makanan itu adalah untuk orang kebutuhan jasmani, untuk orang tubuh, ya. Kita berarti Tuhan menyediakan berkat juga untuk bukan hanya untuk kebutuhan rohani, tetapi juga menyediakan kebutuhan bagi jasmani kita. Jadi adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus itu membagi-bagikan itu makanan, Tuhan Yesus itu tidak lupa untuk mengucap syukur, ya. Artinya Tuhan Yesus berdoa. Jadi anak-anak sekolah minggu bagaimana? Apakah sewaktu makan roti, cuma makan roti, jika mengucap syukur, Jo? Tuhan kasih contoh bahwa sedangkan cuma makan, Tuhan mengucap syukur atau berdoa, ya. Jangan langsung makan adik-adik. Atau misalkan makan nasi, so bingung baca cerita dengan teman, ya. Sunya ndak sadar, so langsung makan, sunya ndak lupa, so lupa berdoa, ya. Atau malu mau berdoa, orang mau lihat rumah lo, kita berdoa orang mau lihat, kira suci-suci atau rohani. Ya adik-adik, jangan lupa kepada pemberi berkat yang suka kasih orang makan, yang kasih orang minum, yang sudah memberkati orang adik-adik. Makanya tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan setiap orang yang berdoa, yang memohon kepada Tuhan, pasti akan menerima banyak berkat, ya. Walaupun sebenarnya kita tidak minta adik-adik, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah itu dibagi-bagikan itu roti dan ikan, ya, Tuhan Yesus bilang kumpulkan tuh sisa-sisa potongannya, tuh sisa-sisa makanan tadi, ya. Kemudian isi ke dalam bakul. Ternyata sisanya yaitu berapa? Wow, 12 bakul. Kenapa bisa adik-adik? Itulah mujizat Tuhan, yang sedikit tapi bisa berguna bagi banyak orang. Yang sedikit tapi kalau kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kita apa? Mengucap syukur, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi kebutuhan anak-anak, ya. Jadi jangan pernah mengatakan, terlalu sedikit ini berkat untuk kita, untuk tak punya mama, yang tak punya papa, pasti yule, ya. Jangan adik-adik, yang sedikit itu akan bisa membawa kegunaan untuk hal yang besar kalau kita berdoa dan kita terus mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan, karena dialah yang memberkati kita. Karena Tuhan yang memberikan mujizat bagi orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, ya. Makanya untuk anak-anak sekolah minggu, jangan pernah malas berdoa, ya. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Harus terus-menerus dilakukan supaya anak-anak sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ya. Nah adik-adik, setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya, ini orang-orang terheran-heran ada lihat Tuhan berkuasa, ya. Jadi dorang mau tarik paksa itu Tuhan Yesus, karena dorang mau jadikan raja, ya. Karena mereka lihat Tuhan Yesus itu hebat, ya, ternama, yang bikin orang terheran-heran melihat kuasa yang Tuhan nyatakan saat itu. Tapi itu tidak baik adik-adik, jangan tarik paksa, ya. Nak boleh begitu memaksakan sesuatu pak orang, ya. Karena Tuhan Yesus itu juga adalah orang yang pribadi yang patut dihormati, ya. Tuhan kita yang patut kita sembah dan kepadanya lah kita memohon, ya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, di manapun berada, ya, kerjakan apapun yang kita lakukan, tetap kita berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada kebaikan Tuhan, ya. Bersyukur sama dengan memuji anugerah Tuhan, nyandak aja mengeluh, nyandak aja bersungut-sungut,
Ya, bersyukur juga menjadi tanda sebagai orang percaya bahwa kita memiliki Roh Kudus ya di dalam hati kita. Maka terpujilah firman Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri, Enci ajak kita untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat pembelajaran Bina Anak kali ini. Ajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala berkat. Di saat kami diberkati pun belum diberkati, kami akan mengucap syukur. Terlebih untuk nafas yang Tuhan beri, kesempatan hidup yang Tuhan beri, kami boleh memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk belajar bersyukur dalam hal terkecil sekalipun Tuhan. Makan, minum, ataupun berkat lain yang Tuhan sediakan bagi kami lewat orang tua kami Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus, saya berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Enci Ike agar supaya boleh selalu menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut kehendak-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diberkati dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada. Dan semuanya Tuhan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa permohonan dan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Enci Ike ucapkan terima kasih bagi semua yang selalu mendukung YouTube channel Enci Ike Fitri. Dan biar kiranya jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, share, dan memberikan komen-komen yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Shalom. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.